Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai materi Standar Audit SA505 Konfirmasi Eksternal yang telah ditugaskan oleh Pak Arif selaku dosen pengauditan 2. Kelompok kami terdiri dari 3 anggota. Yang pertama, saya Anggun Sakarkusuma dengan NIM 2105520008. Yang kedua, Mita Amalia dengan NIM 2105520015. Dan yang terakhir, Alda Rizky dengan NIM 2105520027. Standar Audit SA505. 1. Ruang lingkup. Standar Audit SA ini berhubungan dengan penggunaan prosedur konfirmasi eksternal oleh auditor untuk memperoleh bukti audit. 2. Tujuan standar audit. Tujuan auditor ketika menggunakan prosedur konfirmasi eksternal adalah untuk mendesain dan melaksanakan prosedur tersebut untuk memperoleh bukti audit relevan dan andal. 3. Definisi. Konfirmasi audit adalah bukti audit yang diperoleh auditor sebagai tanggapan langsung dari pihak ketiga, pihak yang melakukan konfirmasi, baik dalam bentuk kertas, elektronik, atau media lainnya. Pihak ketiga tersebut yaitu bank, investor atau pemegang saham, utang atau pemasok, dan piutang atau pelanggan. Selanjutnya, konfirmasi eksternal. Demi memastikan dan membandingkan saldo-saldo yang disajikan dalam laporan keuangan, auditor menyiapkan surat konfirmasi eksternal kepada pihak-pihak tertentu. Seperti yang telah diberikan namanya, konfirmasi eksternal merupakan surat atau prosedur yang dilaksanakan kepada pihak-pihak eksternal yang tertentu sebagai konfirmasi saldo akun pada saat tutup tahun buku. Surat konfirmasi eksternal dikirimkan oleh klien kepada pihak yang dipilih auditor melalui sampling dan kemudian balasannya akan dikirim langsung ke auditor untuk melanjutkan proses audit. Dalam konfirmasi eksternal, hanya akan 2 skenario, yakni jika saldo akun pada waktu tutup buku sudah sama, atau jika saldo akun pada waktu tutup buku terdapat selisih. Jika memang sama dan tidak terdapat selisih, prosedur akan tergantung jenis dari konfirmasi eksternal yang akan dijelaskan setelah bagian ini. Untuk skenario jika terdapat selisih, pihak yang disetujui akan menjelaskan bahwa dari sisi pihak tersebut tercatat saldo akun sekian dan kemudian menjelaskan secara rinci sebab dari selisih berikut. Selanjutnya, konfirmasi eksternal dibagi menjadi 4. 1. Konfirmasi positif,
yaitu auditor mengirimkan surat yang isinya meminta tanggapan kepada pihak ketiga terkait. Pihak yang dimintakan konfirmasi tersebut diharuskan menjawab atau membalas apakah setuju atau tidak dengan jumlah yang tercantum dalam surat yang dikirimkan auditor. Konfirmasi positif biasanya digunakan dalam keadaan yang pertama, saldo utang atau piutang klien per pelanggan atau kreditur relatif besar. Yang kedua, jumlah pelanggan atau kreditur sedikit. Yang ketiga, pengendalian intern klien agak lemah. Yang terakhir, waktu audit cukup panjang. Yang kedua, konfirmasi negatif. Surat yang dikirimkan auditor hanya dibalas pihak yang dimintakan konfirmasi apabila jumlah yang tercantum dalam surat yang dikirimkan auditor tidak disetujui oleh pihak ketiga tersebut. Apabila pihak ketiga setuju dengan jumlah yang tercantum dalam surat yang dikirimkan, maka pihak ketiga tersebut tidak perlu membalas surat yang dikirimkan tersebut. Biasanya dalam konfirmasi negatif, surat yang dikirimkan auditor diberi batas waktu. Jika pihak terkait yang dikirimi surat tidak memberikan jawaban atas konfirmasi tersebut sampai pada waktu yang ditetapkan, maka pihak yang dimintakan konfirmasi tersebut dianggap setuju. Konfirmasi negatif biasanya digunakan dalam keadaan yang pertama, saldo utang atau piutang klien per pelanggan kreditur relatif kecil. Yang kedua, jumlah pelanggan atau kreditur banyak. Yang ketiga, pengendalian intern klien cukup kuat. Dan yang terakhir, waktu audit cukup singkat. 3. Tanpa respon. Suatu kegagalan dari pihak yang dikonfirmasi untuk merespon sebagian atau secara penuh terhadap permintaan konfirmasi positif atau sebuah permintaan konfirmasi yang kembali karena tidak sampai ke tangan pihak yang dikonfirmasi. 4. Penyimpangan. Suatu respon yang menunjukkan perbedaan antara informasi yang diminta untuk dikonfirmasi atau yang terdapat dalam catatan entitas dengan informasi yang disediakan oleh pihak yang dikonfirmasi. Berikut contoh formulir permintaan konfirmasi yang diambil dari buku Boynton Johnson, Cal Jilid 2 edisi ke-7. Yang pertama, permintaan positif dalam bentuk surat, dan yang kedua, permintaan negatif dalam bentuk
perangko. Selanjutnya, prosedur konfirmasi eksternal untuk memperoleh bukti audit. SA mencakup generalisasi yang relevan terhadap bukti audit sebagai berikut. 1. Bukti audit lebih andal ketika diperoleh dari sumber independen di luar entitas. 2. Bukti audit yang diperoleh secara langsung oleh auditor lebih andal daripada bukti audit yang diperoleh secara tidak langsung. 3. Bukti audit lebih andal dalam bentuk format dokumen, baik dalam bentuk kertas maupun media elektronik. Pengakuan SA lainnya akan pentingnya konfirmasi eksternal. SA 330 membahas tanggung jawab auditor untuk mendesain dan mengimplementasikan respon secara keseluruhan terhadap resiko kesalahan penyajian material yang telah ditentukan pada tingkat laporan keuangan. Selain itu, untuk mendesain dan melaksanakan prosedur yang sifatnya didasarkan pada responsif. SA 330 mensyaratkan auditor untuk memperoleh bukti audit yang lebih meyakinkan dengan semakin tinggi tingkat resiko yang ditentukan oleh auditor. Selanjutnya, SA 240 bahwa auditor dapat mendesain permintaan konfirmasi untuk memperoleh tambahan informasi pendukung sebagai respon atau kesalahan penyajian. SA 500 bahwa informasi pendukung yang diperoleh dari suatu sumber independen dapat menambah tingkat keyakinan auditor dibandingkan bukti yang ada dalam catatan akuntansi. Selanjutnya, tanggal efektif. SA berlaku efektif untuk audit atas laporan keuangan untuk periode yang dimulai pada tanggal 1. Tanggal 1 Januari 2013 untuk emiten. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, emiten adalah badan usaha pemerintah yang mengeluarkan kertas berharga untuk diperjualbelikan. Lalu, menurut Otoritas Jasa Keuangan, emiten adalah pihak yang melakukan penawaran umum, yaitu penawaran efek untuk dijual kepada masyarakat berdasarkan peraturan dalam undang-undang yang berlaku. 2. Tanggal 1 Januari
2014 untuk entitas selain emiten. Perusahaan publik adalah perusahaan yang menawarkan sahamnya kepada publik. Penerapan dini dianjurkan untuk entitas selain emiten. Selanjutnya, prosedur konfirmasi eksternal. Penggunaan menggunakan prosedur konfirmasi eksternal, auditor harus menjaga pengendali atas permintaan konfirmasi eksternal tersebut. Ada 4. Yang pertama, menentukan informasi yang dikonfirmasikan atau yang diminta. 2. Memilih pihak yang tepat untuk dikonfirmasi. 3. Mendesain permintaan konfirmasi, termasuk menentukan apakah permintaan telah dialamatkan dengan tepat dan berisi informasi jawaban untuk dikirimkan secara langsung kepada auditor. Yang terakhir, mengirimkan permintaan termasuk permintaan tidak lanjut jika berlaku kepada pihak yang dikonfirmasikan. Selanjutnya, penolakan manajemen untuk mengizinkan auditor mengirimkan permintaan konfirmasi. Jika manajemen menolak untuk mengizinkan auditor mengirimkan permintaan konfirmasi, maka auditor harus melakukan 1. Meminta keterangan tentang alasan manajemen untuk menolak, mencari bukti audit tentang validasi, dan memahami untuk alasan tersebut. 2. Mengevaluasi penolakan manajemen atas penilaian auditor terhadap risiko kesalahan penyajian material yang relevan, termasuk risiko kecurangan, sifat, dan luasnya prosedur audit lain lanjutan. 3. Melakukan prosedur auditor alternatif untuk memperoleh bukti audit yang relevan dan handal. Auditor menyimpulkan bahwa penolakan manajemen untuk mengizinkan auditor mengirim permintaan konfirmasi tersebut tidak masuk akal, atau auditor tidak dapat memperoleh bukti audit yang relevan dan handal. Dari prosedur audit alternatif, auditor harus mengomunikasikan hal tersebut dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola berdasarkan SA 260. Kewajaran atas penolakan manajemen. A8. Sesuai penolakan oleh manajemen untuk mengizinkan auditor untuk mengirimkan permintaan konfirmasi merupakan pembatasan atas bukti audit yang diharapkan untuk perolehan auditor. Mengimplikasi untuk perolehan resiko kesalahan penyajian material
A9. Auditor dapat menyampaikan dari evaluasi bahwa hal itu akan tepat untuk merevisi penilaian risiko kesalahan penyajian material pada tingkat RCC dan modifikasi prosedur audit yang telah direncanakan. Prosedur audit alternatif A10. Prosedur audit alternatif yang dilakukan kapan saja merupakan dengan prosedur konfirmasi. Hasil prosedur konfirmasi eksternal. A. Kendala respon terhadap permintaan konfirmasi. 1. Apabila auditor mengidentifikasikan faktor yang menimbulkan keraguan atas kendala respon terhadap permintaan konfirmasi, auditor harus mendapatkan bukti audit lanjut untuk menghilangkan keraguan itu. 2. Apabila auditor menentukan bahwa respon terhadap permintaan konfirmasi tidak diandalkan, maka auditor harus mengevaluasi implikasi tersebut atas penilaian risiko kesalahan penyajian material yang relevan, termasuk risiko kecurangan, sifat, waktu, dan luas prosedur audit lain. B. Tanpa respon, auditor harus melakukan prosedur audit alternatif untuk memperoleh bukti audit yang relevan dan handal. C. Pengguna respon terhadap konfirmasi positif diperlukan untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat apabila auditor telah menentukan bahwa respon terhadap permintaan konfirmasi positif diperlukan untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan layak. Prosedur audit alternatif tidak akan menyediakan bukti audit yang diperlukan oleh audit apabila auditor tidak memperoleh informasi, maka auditor harus menentukan implikasi tersebut atas audit dan mendapatkan auditor berdasarkan SA 705. D. Penyimpangan auditor harus melakukan investigasi penyimpangan untuk menentukan apakah hal tersebut merupakan indikasi adanya kesalahan penyajian. Selanjutnya, kendala respon terhadap permintaan konfirmasi. A11 SA500 menunjukkan bahwa meskipun pengguna bukti audit diperoleh dari berbagai sumber eksternal entitas, keadaan mungkin ada yang berdampak pada kendalanya. A12
respon yang diterima secara elektronik, sebagai contoh dengan faksimili atau email, mengandung resiko kendala karena pembuktian asal dan wewenang respon mungkin sulit untuk ditentukan, serta perubahannya mungkin sulit untuk dideteksi. A13, jika pihak yang dikonfirmasi menggunakan pihak ketiga untuk mengkoordinasi dan menyiapkan respon untuk permintaan konfirmasi. A14, auditor diharuskan oleh SA 500 untuk menentukan apakah memodifikasi atau menambahkan prosedur untuk menyelesaikan keraguan terhadap kendala informasi yang digunakan sebagai bukti audit. A15, dengan sendirinya suatu respon lisan terhadap suatu permintaan konfirmasi tidak memenuhi definisi sebagai konfirmasi eksternal karena bukti merupakan respon tertulis secara langsung kepada auditor. A16, sesuai respon terhadap permintaan konfirmasi dapat berisi bahasa yang bersifat membatasi berkait dengan penggunaannya. Pembatasan tersebut tidak perlu mengurangi kendala respon tersebut sebagai bukti audit. Selanjutnya, respon yang tidak dapat diandalkan. A17, pengguna auditor menyimpulkan bahwa suatu respon tidak dapat diandalkan. Auditor mungkin perlu untuk merevisi penentuan risiko kesalahan penyajian maternal pada tingkat asersi dan memodifikasi prosedur audit yang direncanakan tidak direspon. A18, contoh prosedur audit alternatif yang dapat dilakukan oleh auditor mencakup 1. Untuk saldo akun piutang, memeriksa penerimaan kas khusus setelah tanggal neraca, dokumen pengiriman, dan penjualan mendekati akhir periode. 2. Untuk saldo akun utang, memeriksa pengeluaran kas setelah tanggal neraca atau korespondensi dengan pihak ketiga atau catatan lainnya. Hasil prosedur konfirmasi eksternal. Respon yang tidak dapat diandalkan yaitu A19,
sifat dan luas prosedur. Audit alternatif dipengaruhi oleh akun dan asersi menimbulkan tanda tanya. Permintaan konfirmasi yang tidak dibalas dapat menunjukkan suatu risiko kesalahan penyajian material yang sebelumnya tidak teridentifikasikan. Pengguna suatu respon atas permintaan konfirmasi positif diperlukan untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat. A20. Dalam kondisi tertentu, auditor dapat mengidentifikasi suatu risiko kesalahan penyajian yang material yang telah ditentukan pada tingkat asersi yang untuk itu respon terhadap permintaan konfirmasi positif diperlukan untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat. Penyimpangan yaitu A21. Penyimpangan yang tercatat dalam respon terhadap permintaan konfirmasi dapat menunjukkan kesalahan penyajian atau potensi kesalahan penyajian dalam laporan keuangan. A22. Beberapa penyimpangan tidak mencerminkan kesalahan penyajian. Konfirmasi negatif terdiri dari A23. Kegagalan dalam menerima respon atas permintaan konfirmasi negatif tidak secara eksplisit menunjukkan penerimaan oleh pihak yang dimaksud untuk dikonfirmasi tentang permintaan konfirmasi atau verifikasi atas keakuratan informasi yang tergantung dalam permintaan tersebut. Selanjutnya, pengevaluasian atas bukti yang diperoleh. Auditor harus mengevaluasi apakah hasil prosedur konfirmasi eksternal merupakan bukti audit yang relevan dan andal, atau apakah bukti audit lebih lanjut diperlukan. A24. Pada waktu mengevaluasi hasil permintaan konfirmasi eksternal secara individual, auditor dapat menggolongkan hasil konfirmasi sebagai berikut. 1. Suatu respon dari pihak tepat yang dikonfirmasi menunjukkan persetujuan dengan informasi yang disediakan dalam permintaan konfirmasi atau menunjukkan informasi yang diminta tanpa adanya penyimpangan. Yang kedua, suatu respon yang dianggap tidak dapat diandalkan. Yang ketiga, suatu permintaan konfirmasi yang tidak dapat direspon. Yang keempat,
suatu respon yang menunjukkan suatu penyimpangan. A25. Pengevaluasian oleh auditor. Ketika dengan memperhitungkan prosedur audit lain yang mungkin dilakukan oleh auditor dapat membantu auditor dalam menyimpulkan bukti yang cukup dan tepat telah diperoleh atau apakah bukti audit diperlukan. Materi penerapan dan penjelasan lain. Prosedur konfirmasi eksternal. A1. Menentukan informasi yang akan dikonfirmasi atau diminta. Prosedur konfirmasi eksternal seringkali dilakukan untuk mengkonfirmasi atau meminta informasi tentang saldo akun dan unsurnya. A2. Memilih pihak yang tepat untuk dikonfirmasi. Respon atas permintaan konfirmasi merupakan bukti audit yang lebih relevan dan andal. Pengguna permintaan konfirmasi dikirimkan kepada pihak yang dikonfirmasi. A3. Mendesain permintaan konfirmasi. Format permintaan konfirmasi dapat secara langsung mempengaruhi tingkat respon informasi, keandalan, dan sifat dari bukti audit yang diperoleh dari respon. Materi penerapan dan penjelasan lain. Prosedur konfirmasi eksternal. A4. Faktor yang dipertimbangkan pada saat mendesain permintaan konfirmasi mencakup 1. Asersi yang ingin dituju. Yang kedua, risiko kesalahan penyajian material yang teridentifikasi spesifik, termasuk risiko kecurangan. Yang ketiga, susunan dan penyajian permintaan konfirmasi. Yang keempat, pengalaman sebelumnya tentang audit atau perikatan serupa. Yang kelima, metode komunikasi. Yang keenam, otorisasi manajemen atau dorongan kepada pihak yang dikonfirmasi untuk merespon kepada auditor. Yang ketujuh, kemampuan pihak yang dikonfirmasi untuk merespon atau menyediakan informasi yang diminta. A5.
Sebuah permintaan konfirmasi eksternal positif meminta pihak yang dikonfirmasi untuk menjawab kepada auditor dalam semua kasus. Dengan menunjukkan persetujuan pihak yang dikonfirmasi dengan informasi yang diberikan, atau dengan menanyakan pihak yang dikonfirmasikan untuk menyediakan informasi. A6. Penentuan bahwa permintaan telah dialamatkan secara tepat, termasuk memeriksa validitas beberapa atau semua yang dituju oleh permintaan konfirmasi sebelum konfirmasi dikirimkan. A7. Mendesain permintaan konfirmasi, menindaklanjuti permintaan konfirmasi. Auditor dapat mengirimkan konfirmasi tambahan pengguna jawaban untuk permintaan sebelumnya belum diterima dalam waktu yang wajar. Referensi dari materi kita yang pertama dari website spap.iap, yang kedua dari YouTube, yang ketiga dari web accounting-ic.id. Terima kasih dari presentasi dari kelompok kita. Bila ada kesalahan kata atau pengucapan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.